Hai, jumpa lagi di Rueceh. Ruang Oceh Umar Useno. Seperti biasa, aku selalu mendoakan agar kita semua diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kelimpahan berkat. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu berbahagia, apapun keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Cek. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Cek. Masa lalu seperti apa yang harus kita lupakan, woi? Bener gak sih woi-nya gitu? Woi gitu ya. Ya, masa lalu yang menyakitkan dan yang pahit antara kamu dan dia. Ya, tapi jangan dilupakan banget ya, karena masa lalu itu adalah yang menjadikan kita kuat hari ini, yang menjadikan siapa kita hari ini, dan yang menjadikan kita tetap strong hingga hari ini. Masa lalu itulah yang membentuk karakter kita sekarang ini. Coba deh sekarang kamu bayangkan ya, kalau seandainya kamu menderita penyakit amnesia atau hilang ingatan. Ini amit-amit ya, ini hanya membayangkan saja. Penyakit amnesia, tiba-tiba kamu lupa siapa kamu lupa nama kamu lupa masa lalu kamu lupa sejarah kehidupan kamu. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa dipastikan, kamu akan menjadi linglung, kamu akan bingung, kamu mudah terombang-ambing ke sana kemari, kamu gak punya jati diri, kamu kehilangan prinsip hidup, kamu tidak berkarakter. Akhirnya kamu menjadi lemah, kamu mudah patah, dan mudah dikalahkan. Iya enggak? Nah, jadi sebegitu pentingnya masa lalu dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan suatu negara. Sama-sama kita ketahui, negara dibentuk karena 4 hal. Karena adanya wilayah, karena adanya pemerintahan, karena adanya rakyat, dan karena adanya perekonomian. Nah, negara nggak cukup 4 hal ini aja. Tapi ada poin kelima yang bikin negara itu semakin kokoh, kuat, tangguh, dan berkarakter. Yaitu rakyat dan pemerintahnya harus paham dengan sejarahnya. Maka ini harus kita hargai, harus kita rawat, harus kita lindungi, harus kita lestarikan sejarahnya ini. Karena sejarah inilah, dari sejarah kita bisa tahu siapa kita dulu, dan ini yang akan membentuk kita sekarang. Dan kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang jaya, bangsa yang berkarakter, nah rakyat dan pemerintahnya harus paham akan sejarahnya, harus merawat, harus melindungi, dan harus melestarikan. Jangan sampai pemerintah tidak peduli akan sejarah negaranya, tidak melindungi, tidak melestarikan, dan jangan juga rakyatnya merusak peninggalan-peninggalan sejarah. Dan juga jangan sampai anak mudanya jauh dari sejarah, menganggap bahwa sejarah itu tidak penting, kuno, tidak kekinian, dan tidak keren. Nah, itu bahaya kalau sampai anak mudanya berpikiran seperti itu. Artinya, kalau sampai ada anak muda atau para muda-muda ini berpikiran seperti itu, artinya udah, negara ini berarti sudah amnesia, sudah hilang ingatan, dan otomatis negara ini akan mudah hancur dan akan mudah diruntuhkan, dan akan mudah disusupi oleh ideologi yang akan merusak moral anak bangsa. Karena amnesia. Kalau amnesia kan kita lupa siapa kita. Ciri-cirinya yaitu dia, kita tuh sering bangga ngelihat orang negara lain, bangsa lain ya. Kita bangga, wah hebat, keren gitu ya. Lalu kita mengikuti gaya mereka, kebudayaan mereka. Padahal kita sendiri ini punya kebudayaan yang luar biasa, yang kaya banget sama kebudayaan. Tapi karena kita lupakan sejarah, pemerintahnya tidak merawat, tidak melestarikan, tidak menggaungkan nilai kebudayaan itu, akhirnya kita merasa sepertinya kita ini nggak punya kebudayaan. Akhirnya kita melihat kebudayaan dari bangsa lain, kita terperangah, wah kita bertepuk tangan, keren, hebat. Padahal
Kalau kita sebagai rakyat tidak jauh dari sejarah, kita bakal tahu bahwa kita ini, bangsa Indonesia, punya bibit yang sangat bagus. Kita dulu pernah jaya loh. Majapahit pernah menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia dikuasai oleh Majapahit. Lalu kemudian di zaman Sriwijaya, kita ini pernah menjadi pemasok senjata terbesar loh. Sampai ke Malaka. Keris, tombak, pedang, kujang, dan senjata lainnya, bahkan meriam dan senjata-senjata baja, itu kita loh yang memasok. Luar biasa kan? Nah coba, kalau kita tahu, kita paham, kita belajar sejarah, bangga nggak kita akan leluhur kita? Dan kalau kita bangga, kita akan lebih percaya diri gitu, ketemu sama bangsa lain. Orang Jawa dulu tuh, sampai zaman Majapahit, terkenal tuh sangat sombong, arogan gitu loh. Prinsipnya itu adigang, adigung, adiguno. Perasaan bangga kalau sudah merendahkan atau mengalahkan orang lain. Bahkan ada seorang Itali yang bernama Antonio datang ke tanah Jawa di tahun 1522 Masehi, menuliskan kalau orang Jawa lewat itu ada bangsa lain yang kedudukannya lebih tinggi, posisinya lebih tinggi gitu ya, maka bangsa lain itu harus disuruh turun. Kalau nggak turun itu bakal dibunuh. Dan kalau kita cari dalam bahasa Kawi, bahasa Jawa, nggak ada kita temukan kata kalah gitu dalam bahasa Jawa. Yang ada itu hanya menang atau mati. Jadi kalau orang Jawa dulu berselisih, hanya ada dua, menang atau mati. Nggak ada bahasa kalah. Nah bahasa kalah itu baru ada pada zaman datang, yaitu Wali Songo. Dan itu pun bukan kalah, tetapi ngalah. Dan akarnya ngalah itu bukan berarti kalah. Tetapi orang Jawa itu punya istilah tuh seperti ini. Misalkan ngalas, itu artinya menuju ke alas. Atau ngawang, yang artinya menuju ke awang-awang. Nah ngalah ini itu artinya menuju ke Allah, Gusti Allah, atau tawakal Allah. Nah dengan begitu orang Jawa mengerti kata ngalah itu. Jadi sebelum Wali Songo datang itu nggak ada bangsa Jawa itu takut terhadap, apalagi terhadap bangsa lain. Seperti yang pernah aku kisahkan kan di video aku yang berjudul Kubilai Khan diperang dengan berdirinya kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya. Nah, kalau kalian belum lihat, kalian bisa nonton linknya nih di atas ini ya. Nah, di sana Kubilai Khan itu datang yang ngutus gitu duta besarnya kan menemui Kertanegara. Kubilai Khan saat itu adalah bangsa terbarbar, bangsa tersadis kala itu. Nah, dia datang mengirim utusannya bernama Mengci ya menghadap ke Kertanegara, bawa surat ya, surat cinta yang berisi ancaman gitu. Yang intinya menyuruh bahwa Kertanegara sudah tunduk patuh terhadap Kubilai Khan. Nah, nggak bisa orang Jawa diancam-ancam gitu dulu. Jangan main-main lah gitu istilahnya. Kubilai Khan nggak terima. Kubilai Khan, Kertanegara nggak terima diancam-ancam gitu. Nggak peduli dah tuh. Kubilai Khan orangnya mau barbar kayak gimana, mau yang nggak pernah mandi itu bangsa dulu ya kan, kayak gimana, tetap aja dilawan itu, ya. Caranya gimana? Disamperin tuh si Mengci. Disamperin, didatang, dipotong itu hidung sama kupingnya, terus dibilang sana lo balik sana sama Kubilai Khan, kita nggak takut sama Kubilai Khan. Nah gitu kali ya bahasanya ya. Nah begitulah karakter kita. Karakter kita dulu sangat berkarakter, leluhur kita itu sangat berkarisma gitu. Jadi kalau kita sekarang ini tidak mengingat lagi sejarah kita, lupakan sejarah kita, akhirnya kita jadi pengagum aja, pengagum bangsa-bangsa lain, kita jadi penonton dan kita bersorak-sorai, dan itu pasti akan membuat leluhur kita menangis ya. Nah, karena itu, ayo kita sama-sama kita belajar sejarah, kita kembali mengingat, melestarikan, dan kemudian mengambil nilai luhur dari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini. Seperti yang akan kita bahas pada hari ini, pada video kali ini, yaitu kisah ketokohan dari seorang penumbal tanah Jawa. Seorang tokoh karismatik yang sakti mandraguna, yang datang sebelum Wali Songo. Sosok ini adalah tokoh yang sangat luar biasa hebatnya, baik dari segi spiritual maupun dari keahlian dunianya. Beliau adalah Syekh Subakir. Di videoku sebelumnya yang berjudul Perjanjian Jawa Kuno antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir, kalau kalian yang belum nonton videonya juga, kalian juga bisa nih dilihat di sini ya, diklik link ini di atas. Di situ banyak sekali komentar-komentar yang bertanya tentang Syekh Subakir itu siapa, lalu Sabdo Palon itu bagaimana, dan siapa, tahun berapa gitu ya. Nah,
Pada video-video berikutnya, aku akan mulai membahas, menguraikan satu-satu siapa itu Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Kalau Sabdo Palon benang merah, Sabdo Palon Noyo Genggong, dan sampai Ki Semar Berdonoyo, itu sudah aku buatkan videonya. Dan untuk kalian yang belum nonton juga, kalian bisa mengklik link di atas ini. Nah, kalau pada video kali ini, aku akan mencoba mengurai, membahas tentang Syekh Subakir. Oke, sudah cukup berpanjang lebarnya, maka kita mulai saja ya. Mari kita mulai. Woi. Siapakah Syekh Subakir? Ada banyak sekali kisah yang menceritakan tentang Syekh Subakir, mengenai tahun kedatangannya, apa yang dilakukannya di tanah Jawa dan dimakamkan di mana. Dan ada berbagai macam versi mengenai tahun kedatangannya dan juga dimakamkannya di mana. Namun untuk tujuannya datang ke tanah Jawa, hampir semuanya versi menceritakan hal yang sama, mengisahkan hal yang sama, yaitu kedatangan beliau sebagai penumbal tanah Jawa. Di sini aku berhasil mengumpulkan beberapa teori. Teori pertama dari Gus Muwafiq. Beliau adalah seorang tokoh dan ulama Nahdlatul Ulama. Dalam ceramahnya, beliau mengatakan kalau Syekh Subakir ini adalah teman dari Syekh Jumadil Kubro yang datang dari Persia ke tanah Jawa untuk mengusir para dedemit dan lelembut di tanah Jawa. Dikatakan kala itu ada sekelompok orang golongan atau sekte begitu ya, yang bisa meraga sukma dan membangkitkan jin terkuat yang ada di dasar bumi. Sekte ini bisa membunuh tanpa menyentuh karena sekte ini mempunyai ilmu yang bernama meraga sukma. Sukmanya pergi meninggalkan jasadnya untuk membunuh orang, namanya santet. Sukmanya pergi meninggalkan jasadnya untuk membuat orang senang sama dia, namanya pelet. Dan sukmanya pergi meninggalkan jasadnya untuk nyolong duit, namanya ngepet. Sekte ini juga suka melakukan kegiatan yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan tanpa berbusana, tanpa berpakaian, lalu mereka melakukan hubungan badan atau seks bebas sambil minum arak dan memakan manusia. Nah, sekte dan orang-orang bangsa seperti inilah dan lembut dan makhluk-makhluk halus yang dihadapi oleh Syekh Subakir, yang dibuat kocar-kacir oleh Syekh Subakir. Mereka kocar-kacir, lari. Ada yang lari ke Ngetan dan ada yang lari ke Ngulon. Yang ke Ngetan mereka lari ke Gunung Lawu, Gunung Kawi, dan Alas Purwo. Dan dikatakan bahwa sekte ini juga melarikan diri dan sudah tidak ada lagi di Indonesia. Tapi mereka melarikan diri ke India dengan nama suku Agori. Dan mereka masih ada sampai saat ini. Dan teori kedua dari almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto. Beliau adalah seorang tokoh NU, sejarawan, dan bisa dikatakan beliau adalah orang yang paling paham tentang sejarah Nusantara ini, terkhususnya sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Beliau juga penulis buku Atlas Wali Songo yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai buku terbaik non-fiksi tahun 2014 versi Islamic Book Fair. Dari catatan Jawa yang ditemukannya, dikisahkan Syekh Subakir datang ke tanah Jawa atas perintah Sultan Al-Gabah dari negeri Rum. Negeri Rum itu ada di Persia Utara. Disebutkan dulu Sultan Al-Gabah ini pernah mengirim 20.000 keluarga muslim ke tanah Jawa. Tapi hampir semua keluarga itu terbunuh. Yang tersisa hanya tinggal 200 keluarga. Mendengar hal itu, Sultan Al-Gabah menjadi geram dan marah. Lalu dia pun mengutus seorang ulama soleh yang pintar, ahli di bidang ruqyah yang bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir pun datang ke tanah Jawa untuk menumbalkan tanah Jawa. Dan itu kejadiannya sekitar abad ke-10. Setelah menumbalkan tanah Jawa, Syekh Subakir dikabarkan kembali ke negeri Persia. Dan teori ketiga dari cerita tutur, yaitu cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kisah yang diceritakan secara turun-menurun. Dikisahkan Syekh Subakir ini adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro yang datang dari Persia ke tanah Jawa atas perintah dari Sultan Muhammad I dari Turki. Dikisahkan pada suatu malam Sultan Muhammad I bermimpi atau menerima wangsit, menerima wisik ilham gitu ya, dari Sang Yang Maha Kuasa untuk mengutus 9 orang alim ulama ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Jumlahnya harus 9, bila berkurang harus digenapkan lagi hingga sampai 9. Lalu dikirimlah ulama-ulama ke tanah Jawa. Namun sesampainya di tanah Jawa, ulama-ulama tersebut itu mendapat halangan, mendapat rintangan, bahkan sebagian ada yang terbunuh. Diceritakan pada saat itu tanah Jawa masih merupakan hutan belantara, masih dihuni oleh bangsa jin dan dedemit. Oleh karenanya Sultan Muhammad I
mengutus seorang alim ulama yang jago, yang hebat, yang ahli di bidangnya, yaitu di bidang perdedemitan, ahli ruqyah yang bernama Syekh Subakir. Siapakah nama asli Syekh Subakir? Menurut Gus Muwafiq, nama asli Syekh Subakir adalah Syed Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Dan sampai di tanah Jawa, orang Jawa memanggilnya Syekh Subakir, mengikuti lidah orang Jawa. Dan menurut literasi lainnya, Syekh Subakir mempunyai nama asli Maulana Muhammad Al-Bakir. Apa saja keahlian Syekh Subakir? Syekh Subakir ini tidak hanya ahli di bidang ruqyah atau di bidang perdedemitan saja. Konon dikisahkan, Syekh Subakir ini ahli dalam meramal, ahli dalam bidang ekologi, meteorologi, dan geofisika. Tahun berapakah Syekh Subakir datang ke tanah Jawa? Menurut catatan sejarah, beliau datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Namun menurut almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto, beliau datang ke tanah Jawa jauh sebelum zamannya Wali Songo, yaitu beliau datang sekitar abad ke-10. Dan di sini ada penemuan menarik, yaitu penemuan batu andesit, sebuah prasasti yang digunakan sebagai batu nisan pada makam Syekh Badruddin. Diketahui Syekh Badruddin itu adalah murid dari Syekh Subakir. Dalam batu nisan itu tertulis dalam huruf Jawa kuno, tertulis angka 1130 Saka atau 1208 Masehi. Berarti itu masih zamannya kerajaan Singosari ya, belum Majapahit, karena Majapahit berdiri pada tahun 1293 dan runtuhnya Majapahit tahun 1478. Pusaka Syekh Subakir ditemukan dari berbagai macam literasi. Pusaka Syekh Subakir ini bernama tombak pusaka Kiai Panjang. Dan ada juga batu hitam yang dibawa dari Arab yang telah dirajah dengan nama rajahnya Aji Kalacakra. Kedua pusaka tersebut konon ditancapkan di puncak Gunung Tidar yang dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Pusaka tersebut ditancapkan untuk mengusir dan mengalahkan bangsa dedemit dan makhluk halus yang ada di tanah Jawa saat itu. Di manakah letak makam Syekh Subakir? Tidak ada yang mengetahui secara pasti di mana letak makam Syekh Subakir. Banyak pendapat yang mengatakan kalau Syekh Subakir pulang ke Persia setelah menumbalkan tanah Jawa. Namun ada beberapa tempat di tanah Jawa yang dipercaya sebagai petilasan Syekh Subakir. Bahkan ada yang meyakini kalau tempat-tempat itu adalah makamnya Syekh Subakir. Tempat-tempat itu ada di Blitar, Desa Penataran, Kecamatan Ngelego. Uniknya, petilasan Syekh Subakir yang di Blitar ini dikunjungi bukan hanya oleh orang Islam atau umat Islam, tapi dikunjungi juga dari berbagai agama. Lalu petilasan lainnya ada di daerah Tuban, tepatnya di 22 km sebelah barat kota Tuban yang tak jauh dari pesisir pantai Laut Utara, hanya sekitar 50 meter dari bibir pantai. Dan petilasan Syekh Subakir yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah petilasan yang terletak di atas Gunung Tidar, Kota Magelang. Demikianlah kisah dan sejarah Syekh Subakir yang telah diteliti oleh banyak sejarawan. Dan Syekh Subakir ini bukanlah tokoh fiktif, namun beliau adalah salah satu waliullah, salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa sebelum datangnya Wali Songo. Terima kasih sudah menonton video ini. Kuharap kalian menikmatinya dan kuharap informasi dari video ini dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu channel ini agar dapat terus berkembang. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya agar kalian semua mendapat notifikasi setiap kali aku mengupload video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk like-nya. Sampai jumpa di video channel Umar Ruseno berikutnya. Salam receh.